Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu pembelajaran matematika SD modul 3 bilangan bulat, kegiatan belajar 2 pada materi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta sistem persamaan linier. Adapun dosen pembimbing Bapak Eko Arianto, SPD MPD, anggota dari kelompok 2, Bapak Muhammad Lukman, Bapak Meyadi Putra, Ibu Nurbaiti, Ibu Isla Maretekawati Amelius, dan Ibu Siti Homairoh. Kegiatan belajar 2, perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta sistem persapaan linier, seperti halnya pada waktu membahas operasi, penjumlahan dan pengurangan, maka untuk mengenal konsep operasi hitung, perkalian dan pembagian pada sistem hitung bilangan bulat juga dilakukan melalui 3 tahapan yang sama pada operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan, yaitu yang pertama tahapan pengenalan konsep secara konkret, yang kedua tahapan pengenalan konsep semi konkret dan semi abstrak, dan yang terakhir tahapan pengenalan konsep secara abstrak. Operasi hitung perkalian pada bilangan bulat dalam tahap pengenalan konsep secara konkret dengan menggunakan pengertian perkalian dan sifat-sifat bilangan caca akan kita bahas mengenai perkalian pada sistem bilangan bulat dengan cakupan 1. Perkalian antara bilangan positif dengan bilangan positif yang menghasilkan bilangan bulat positif. Yang kedua, perkalian antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif yang menghasilkan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, perkalian antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif yang menghasilkan bilangan bulat negatif. Dan yang keempat, perkalian antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Sifat-sifat operasi hitung, pengurangan, dan pada bilangan bulat. Untuk mengetahui sifat-sifat yang ada pada perkalian bilangan bulat, perhatikan tabel perkalian di bawah ini. Untuk baris yang pertama, ada nilai X min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk nilai X pada nilai kolom min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan bentuk bilangan bulat yang akan kita lihat apakah dia termasuk sifat-sifat operasi hitungan pengurangan pada bilangan bulat. Dari tabel perkalian tersebut dapat kita simpulkan bahwa 1. Perkalian di atas merupakan bilangan bulat, berarti operasi bilangan bulat berlaku sifat ketertutupan. Yang kedua, semua bilangan bulat dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Yang ketiga, semua bilangan bulat jika dikalikan dengan bilangan 1, hasilnya akan tetap yaitu bilangan itu sendiri yaitu 1. Yang keempat, bilangan-bilangan yang terletak di bawah diagonal utama sama dengan bilangan-bilangan yang terletak di atas diagonal utama. Kelima, memberi petunjuk kepada kita bahwa pada operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat asosiatif dan secara sistematis dinyatakan bahwa jika A, B, dan C sembarang bilangan bulat, maka berlaku A kali B
tutup kurung buka kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung dikali B kali C tutup kurung. Yang keenam, dalam operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat distribusi perkalian, baik terhadap penjumlahan maupun terhadap pengurangan dan secara sistematis. Dari uraian di atas, secara umum dapatlah dikatakan bahwa operasi perkalian dalam himpunan bilangan bulat memenuhi sifat. Yang pertama, sifat tertutup. Yang kedua, komunikatif, artinya pertukaran. Sama dengan A kali B sama dengan B kali A. Itu termasuk sifat komunikatif. Yang ketiga, sifat asosiatif, pengelompokan. A kali B buka kurung dikali C sama dengan A dikali B kali C buka kurung. Yang keempat, memiliki unsur identitas perkalian. A kali 1 sama dengan 1 kali A. Yang kelima, distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian proses penghitungan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Operasi pembagian pada bilangan bulat. Operasi pembagian pada dasarnya sama dengan mencari faktor bilangan yang belum diketahui, karena bentuk pembagian dapat dipandang sebagai bentuk operasi perkalian dengan salah satu faktor yang belum diketahui. Seperti halnya pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka operasi hitung pembagian pada bilangan bulat pada tahap pengenalan konsep secara abstrak juga dapat didekati dengan menggunakan alat peraga seperti balok garis bilangan. Selanjutnya, persamaan dan pertidaksamaan dengan satu perubah. Persamaan dan pertidaksamaan dengan satu perubah yang perlu diperhatikan adalah kalimatnya, yaitu yang pertama, kalimat terbuka, yaitu pernyataan perubah dan konstanta, yaitu apabila dalam satu kalimat terbuka, tanda perubahnya kita ganti sehingga menjadi kalimat yang benar, maka pengganti itu dinamakan penyelesaian atau jawaban. Yang kedua, persamaan linier dengan satu peubah, yaitu menentukan pengganti dari peubahnya sehingga persamaan kalimat terbuka tersebut menjadi kalimat yang benar, atau dapat juga dikatakan bahwa penyelesaian satu persamaan adalah proses untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Ketiga, pertidaksamaan linier dengan satu peubah, artinya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini dapat kita peroleh dengan mengganti peubah X berturut-turut dengan anggota himpunan C dengan cara substansi atau memasukkan. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 2. Mohon bimbingan dan arahan kepada Bapak dosen pembimbing. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.